Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyaksikan tayangan singkat pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Rasulullah. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ana akan menceritakan sebuah kisah yang ada pada salah satu hadis Nabi yang berjudul Gila Sebenarnya. Dikisahkan pada suatu hari Rasulullah SAW melihat sekumpulan orang yang berkumpul. Lalu Rasul bertanya, apakah gerangan yang menyebabkan kalian berkumpul di sini? Para sahabat lalu menjawab, ya Rasulullah, sungguhnya di situ ada orang gila yang sedang mengamuk. Lalu Rasul menjawab, orang itu sebenarnya bukan gila, melainkan dia tertimpa musibah. Tahukah kalian siapa orang gila sebenarnya? Kata Rasulullah. Lalu para sahabat terdiam. Orang gila menurut Rasulullah adalah orang gila yang berjalan dengan sombong, memandang orang lain dengan pandangan yang merendahkan. Ia berharap akan surga Allah, tetapi perbuatan mereka sangat buruk. Ia membuat orang tidak merasa aman, kebaikannya tidak pernah ada yang mengharapkan. Itulah orang gila yang sebenarnya. Rupanya, menurut Nabi kita, orang gila itu adalah orang yang masih mempunyai akal, tetapi akalnya itu tidak dapat menerangi dari hawa nafsunya. Akalnya sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Para hadirin khalifah Allah yang berbahagia, orang yang mendapat musibah harus kita dekati, sedangkan orang gila harus kita jauhi. Menurut Nabi, yang menyebabkan orang menjadi gila adalah karena ia takabur. Nabi SAW pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Dzar, wahai Abu Dzar, barang siapa yang mati dalam hatinya ada sebesar debu takabur, ia tidak akan mencium bau surga, kecuali ia bertobat sebelum ajal menjemputnya. Ada seorang ulama yang membuat checklist sebagai alat introspeksi untuk mengetahui apakah kita masuk dalam kategori orang yang takabur. Atau dalam bahasa Rasulullah, apakah kita masuk ke dalam golongan orang yang gila betulan atau yang gila karena musibah? Menurut sang ulama, yang pertama, kita takabur kalau kita tidak mau menerima kebenaran karena semata-mata yang menyampaikannya itu pangkatnya lebih rendah dari kita. Begitu juga kita takabur bila tidak mau menerima kebenaran lantaran yang menyampaikan kebenaran itu adalah istri dan anak kita, atau karena kebenaran itu disampaikan oleh orang yang berbeda paham Islam dengan kita. Yang kedua, kita takabur bila merasa lebih berilmu dibandingkan orang lain. Kita remehkan orang lain yang kita anggap bodoh, kita tertawakan kebodohan mereka, kita beri mereka gelar yang buruk-buruk, kita khususkan surga hanya untuk kelompok yang sepemahaman dengan kita sahkan semua ibadah kita, sementara kita batalkan ibadah kelompok lain. Yang ketiga, bila kita merasa paling salih di antara seluruh manusia, kita sombong dengan salat malam kita, bangga dengan bacaan Al-Quran kita, dan tinggi hati dengan titel haji yang kita sandang. Kita takabur bila merasa mempunyai kebanyakan lebih dari kebanyakan orang. Kita bersungkan dada kita rendahkan orang-orang yang kurang kaya dibanding kita, dan kita singkirkan ke pinggir orang-orang yang lebih miskin dari kita. Para hadirin khalifah Allah yang berbahagia, sudah seharusnya bila masalah takabur ini kita anggap menjadi masalah yang serius. Jangan sampai kita merasa sudah waras, padahal sebenarnya kita ini sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, kita adalah yang gila. Fakta yang telah menunjukkan banyak orang sebenarnya yang tahu padahal dia sebenarnya tidak tahu. Ada sebuah hadis qudsi yang dapat dijadikan pengerem agar kita terhindar dari perbuatan takabur. Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung berfirman, kemuliaan itu adalah gaunku dan keanggunan itu adalah jubahku. Barang siapa yang memakai gaun dan jubahku akan kulemparkan ia ke dalam api neraka. Mungkin sekian yang dapat Ana sampaikan. Apabila kurang dan lebih, Ana mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.